Banyak 22 kendaraan sudah disita KPK dalam perkara yang menjerat ex-Wamenakar Immanuel Ebenezer. Pertanyaannya, apakah kendaraan-kendaraan mewah itu adalah murni hasil dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan Noel CS? Kita bahas bersama juru bicara KPK Budi Prasetyo dan juga pakar tindak pidana pencucian uang Yanti Garnasi. Selamat petang semuanya. Selamat sore Pak Sandy, Bu Yanti, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, ini kan ada 15 mobil dan 7 motor yang dipamerkan KPK sebelum ada konvers. Nah itu semuanya terkait kasus pemerasan K3 atau ada dugaan lain, gratifikasi atau bahkan yang lain juga? Tentunya Mbak Cindy, jadi kendaraan-kendaraan yang diamankan dan disita oleh penyidik dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan terkait dengan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah yang diduga terkait ataupun diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam perkara penerbitan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Di mana dalam proses penanganan perkara di KPK, baik di tahap penyelidikan ataupun kemudian ini sudah naik ke penyidikan, bahwa tempus perkaranya adalah kita batasi sampai dari 2019. Sehingga tentu yang dilakukan penyitaan terhadap aset-aset adalah masuk ke dalam tempus perkara tersebut. Nah, tentu sebelum melakukan kegiatan tangkap tangan, KPK telah mendapatkan informasi baik dari masyarakat yang kemudian dihimpun, kemudian dilakukan full bucket dan pengayaan dari sumber-sumber informasi lainnya, termasuk dari PPATK untuk melakukan penelusuran, untuk melacak aliran-aliran uang terkait dengan perkara tersebut. Nah, dari informasi-informasi itu kemudian KPK menemukan adanya bahwa dugaan hasil tindak pidana korupsi digunakan untuk pembelian aset-aset tersebut, sehingga atas 22 kendaraan yang diamankan dan disita dari para pihak kemudian kita bawa ke KPK sebagai barang bukti. Begitu Mbak Cindy. Oke, kalau itu tadi disampaikan 22 kendaraan ini dibeli menggunakan uang hasil pemerasan. Bu Yanti, apakah artinya unsur TPPU sebenarnya sudah terpenuhi? Iya, ya itulah TPPU kan. Apalagi kan dari media ya kita dengarkan rilisnya bahwa minimal yang 3M yang diterima oleh Pak Wamen itu, ex-Wamen itu adalah pada waktu Desember. Artinya apa? Itu saja harus telusuri 3M itu sudah bergerak belum gitu, dipakai apa itu aja sudah TPPU. Jadi mohon maaf ya Mas Budi ya, seharusnya KPK itu sejak awal tuh pede lah ya dengan TPPU, udah pasti itu TPPU karena sangat ya, hanya sekarang tinggal KPK mampu tidak, kan jadi seperti itu karena bagaimanapun juga TPPU dengan korupsi itu sudah muncul pada artikel 14 UNCAC. Artinya semua penegak hukum korupsi di seluruh dunia yang menggunakan UNCAC yang seperti kita juga adalah harus segera dengan percaya diri TPPU akan digunakan. Ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa kejahatan korupsi itu tidak cukup jerah kok kalau hanya dengan penjara, tapi bagaimana uang hasil kejahatan itu dikembalikan kepada yang berhak dan ada penjaraan pada pelaku, yaitu bahwa dia akan dimiskinkan ya dalam tanda petik bahasa masyarakat kan seperti itu. Jadi sejak awal Pak Guntur ya tadi saya lihat itu tidak usah ragu-ragu gitu bahwa ini ada TPPU bukan nanti dulu, karena berdasarkan pasal 75 Undang-Undang TPPU jelas mengatakan. Tadi Mas Budi sudah mengatakan bahwa setelah penelusuran itu adalah hasil dari hasil penelusuran, yaitu memang penyidikan itu ada dari hasil korupsi, artinya itu pasti sesuai dengan pasal 75, yaitu yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal dalam hal ini adalah korupsi yaitu KPK ketika dia menemukan 2 alat bukti cukup bahwa telah terjadinya TPPU dalam hari ini dibelikan mobil-mobil itu, maka KPK itu menggabungkan sangkaannya dari korupsi dan langsung dengan TPPU. Itu amanat dari pasal 75 Undang-Undang TPPU. Jadi saya kira tidak usah ragu-ragu lagi. Bahkan kalau ragu-ragu malah menimbulkan salah tafsir ya dari masyarakat bahwa ini KPK maunya apa, atau KPK tidak memahami betul Undang-Undang TPPU gunanya untuk
pemberantasan korupsi gitu. Nah itu Mas Budi, apa yang masih bikin KPK nggak pede sebenarnya untuk langsung menerapkan pasal TPPU? Tapi ntar dulu ya Mas Budi, dijawab usai jeda berikut ini, kita tetap di Kompas Petang. Perasaan itu yang pertama. Yang kedua, ex-Wamenakar Noel kan diduganya menerima uang dan motor itu ketika 2024 lalu. Saat OTT kemarin, apakah ada barang bukti baru yang didapat juga dari Noel sebenarnya? Oke, jadi begini Mbak Cindy ya, dalam KPK mendapatkan informasi dari pengaduan masyarakat, tentu KPK kemudian melakukan pendalaman. Kita akan lakukan mapping termasuk tracing begitu ya, terkait dengan konstruksi perkaranya, ini terjadinya sejak kapan, kemudian kita lihat aliran-aliran uang dari PJK 3, dari perusahaan yang menggarap sertifikasi K3 ini kepada pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan. Kita tracing, kita amati uang ini dari mana, untuk siapa, kemudian oleh siapa ini, untuk apa begitu ya, di mana untuk apa. Inilah yang kemudian uang-uang yang diduga berasal dari tindak pemerasan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang sudah kita tetapkan tersangka pada hari Jumat kemarin adalah digunakan untuk pembelian aset kendaraan bermotor diantaranya. Tapi tentu KPK tidak berhenti dengan barang bukti kendaraan bermotor tersebut. KPK masih akan terus menelusuri karena diduga memang masih ada nih aset-aset lain yang juga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan K3 tersebut. Oke. Kemudian kalau yang kedua, untuk yang ketika Noel itu ditangkap, apakah ada barang bukti baru atau benar seperti kata Noel, dia bukan di OTT sebenarnya? Barang bukti yang kami peroleh ketika melakukan penangkapan di rumah Pak ex-Wamen, yaitu kendaraan roda 2, di mana kendaraan roda 2 tersebut diperoleh dari salah satu tersangka lainnya yang memang diduga diminta oleh saudara ex-Wamen ini begitu, yang mana ex-Wamen memang dari pengakuan saat dilakukan pemeriksaan mengetahui bahwa tersangka IBM dan kawan-kawan ini, salah satunya IBM begitu ya, memang dikenal sebagai dalam tanda kutip sultan begitu di Kementerian Ketenagakerjaan, yang memang di Kementerian Ketenagakerjaan ini saudara IBM memang mengelola terkait dengan sertifikasi K3 ini, dan memang sudah dikenal begitu ya, mendapatkan aliran banyak uang dari dugaan pemerasan tersebut, sehingga kemudian ex-Wamen ini meminta salah satunya adalah kendaraan bermotor roda 2 tersebut. Oke, kalau gitu ke Bu Yanti. Bu Yanti, tapi biasanya kalau dalam kasus pemerasan, apakah biasanya yang diberikan itu dalam bentuk uang atau kendaraan juga sebenarnya bisa? Dan untuk mendalami TPPU, apakah selain menelusuri sumber dari kendaraan, siapa lagi sih yang harus diperiksa? Bisa nggak merambah sampai ke pejabat lain, bahkan menterinya? Iya, bisa sekali ya, apalagi disebutkan sejak 2019. Saya melihat ini tidak murni OTT saja. Ya, kalau OTT itu kan hanya yang waktu itu diserahkan berdasarkan hasil sadapan, berdasarkan dari rumah tadi kan didalami, saya kira nggak mungkin sehari 2 hari didalami dan sebagainya. Dan hari Rabu lalu itu malam itu ada satu deal, harusnya gitu, harus ada deal, entah menyerahkan apa, disitulah ditangkap. Maka mungkin kan dia mengatakan bahwa saya tidak tertangkap tangan, tapi ditangkap. Kan ditangkap, tapi yang tertangkap tangan yang mana? Kita nggak tahu, nanti itu KPK. Tapi konsep dari tertangkap tangan berkaitan dengan pemerasan itu kan gini ya. Coba biar kita tahu ya, bahwa pejabat negara, penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu. Ya, membayar atau gini-gini, menerima pembayaran dan sebagainya. Ada melawan hukumnya, ada pejabat negaranya, dan memaksa untuk memberikan sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa uang, bisa apapun. Tapi itu pasti sudah dikomunikasikan, dan komunikasi ini pasti sudah ada dalam sadapannya KPK. Bagaimanapun juga kalau OTT ada sadapan. Dan ini juga sampai ke menterinya, bahkan menteri periode sebelumnya juga harus diperiksa untuk menelusuri TPPU. Iya, karena
2019, tadi kan Mas Budi mengatakan 2019 dan mulai yang bersangkutan masuk sampai Desember itu kan dikatakan sultannya dia masuk ke sistem bahkan bahkan seolah-olah itu sudah demikianlah sistemnya bahwa harus ada pemberian ke sana. Nah, ini harusnya ini kan menjadi pemerasan. Nah, penerimaannya itu sendiri kan bisa gratifikasi, bisa menerima suap apapun. Ini nanti semua pasal bisa dilapiskan karena pasal 12 itu kan mulai A sampai dengan I. Jadi leluasa Oke. untuk memberikan pasal manapun yang ancamannya sangat berat. Nah, tapi yang penting adalah kalau 2019 itu sudah terjadi, itu bongkar kesempatan untuk KPK bongkar, Pak. Ya. Jadi kita tidak mau hanya yang orang ini saja karena KPK sudah menyatakan sejak 2019 menterinya sudah berbeda tentu saja Oke, kan. berarti Tapi ini atau sebelumnya. Ini oke, bongkar dan semua semua ini demi artinya juga harus diperiksa dan pasal berlapis ini Ya. bisa dijerat untuk semua para tersangka ya, Bu Yanti. Oke, Ya, baik. itu baru korupsinya ya. Oke, Kemudian itu baru dan TPPU-nya. itu masih oke. Masih ada TPPU-nya, siapapun. Oke. Yang paling penting adalah melindungi lembaga Meling- ketenagakerjaan ini dari oknum-oknum Oke. orang-orang yang masih menjabat yang melakukan praktek-praktek busuk itu. Oke, baik, itu nanti juga kita tunggu dari KPK bisa membongkar semuanya tidak dan juga menjerat berbagai pasal berlapis. Mas Budi Prasetyo dan Bu Yanti Garnasi, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu semuanya. Terima kasih Mas Budi. Mas ini